Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang regulasi dan standar di sektor publik. Pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Sabta Setia Dharma SEMAK. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Raka. Nama saya Briza Maulana. Nama saya Naila Izzati. Nama saya Teti Dewi Dianti. Nama saya Tracy Sugiarto. Yuk langsung saja kita mulai. Pastikan untuk menonton video ini sampai habis ya. Perkembangan regulasi di sektor publik. Regulasi di sektor publik dibagi dalam dua bagian besar, yaitu perkembangan regulasi yang terkait dengan organisasi nirlaba dan instansi pemerintah. Kedua jenis perkembangan ini perlu dibedakan mengingat sifat regulasi di sektor publik bersifat spesifik untuk setiap jenis organisasi. Perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Regulasi tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Regulasi tentang partai politik. Undang-undang yang pertama ada setelah era reformasi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang partai politik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sistem ketatanegaraan yang dinamis di awal-awal era reformasi, undang-undang ini diperbaharui dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang partai politik. Selanjutnya, regulasi tentang Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Milik Negara atau BHMN adalah salah satu bentuk badan hukum di Indonesia yang awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat non-profit meski berstatus sebagai badan usaha. Selanjutnya ada regulasi tentang Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang 17 Tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara Indonesia menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Pembendaharaan negara dalam undang-undang ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, perkembangan regulasi otonomi daerah. Undang-Undang RI tahun 1945, pemerintah daerah dinyatakan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tahun 2001, tepatnya setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik atau IPSAS. IPSAS adalah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional dan dapat dijadikan acuan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mengembangkan standar akuntansi khususnya sektor publik di negaranya. Cakupan yang diatur dalam IPSAS meliputi seluruh organisasi sektor publik, termasuk lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah regional atau provinsi, pemerintah daerah, kabupaten atau kota, maupun komponen-komponen kerjanya atau dinas-dinasnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan IPSAS. Yang pertama,
meningkatkan kualitas dari tujuan utama dalam melaporkan keuangan sektor publik. Yang kedua, menginformasikan secara lebih jelas pembagian alokasi sumber daya yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas sektor publik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas sektor publik. Selanjutnya kita bahas tentang PSAK 45. Di dalam suatu entitas, laporan keuangan ini diatur dalam PSAK 45. Nah, tujuan laporan keuangan bagi organisasi nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan yang memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Lalu, jenis-jenis laporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode tahunan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk satu periode laporan, dan catatan atas laporan keuangan. Contoh bentuk laporan keuangan organisasi nirlaba adalah PSAK nomor 45 memberikan contoh format laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Standar akuntansi pemerintah. SAP diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemen maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintah, serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. SPKN ini mengatur mengenai hal-hal yang belum diatur oleh standar profesional akuntan publik atau SPAP yang merupakan standar audit bagi perusahaan. Aturan-aturan tambahan tersebut diperlakukan mengingat karakteristik organisasi pemerintah yang berbeda dengan organisasi lainnya. SPKN memuat persyaratan profesional yang harus dipenuhi oleh setiap pemeriksa atau auditor. Mutu melaksanakan pemeriksaan atau audit kepada SPKN. Kredibilitas informasi dilaporkan oleh entitas yang diperiksa. SPKN berlaku untuk 1. Badan Pemeriksa Keuangan RI. Yang kedua, akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI. Yang ketiga, aparat pengawas internal pemerintah, termasuk Satuan Pengawas Intern, BUMN dan BUMD, sebagai acuan dalam menyusun standar pemeriksaan sesuai dengan kedudukan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang keempat, pihak-pihak yang lain yang ingin menggunakan SPKN. Selanjutnya, organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan, dalam kurung American Accounting Association pada tahun 1966. Lalu dari Abdullah tahun 1996 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Nah, kesimpulan dari materi kami, yang pertama, regulasi di sektor publik dibagi dalam dua bagian besar, yaitu perkembangan regulasi yang terkait dengan organisasi nirlaba dan instansi pemerintah. Yang kedua, perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba ada dalam bentuk yayasan, partai politik, BHMN, dan BLU. Yang ketiga, SAP diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya, maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk Like, Comment, and subscribe. wassalamualaikum